Halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen. Bapak berharap semuanya sehat, amin. Biar kita semua semangat dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen ini, khususnya anak kelas 6. Saat ini kita akan memasuki pelajaran di bab 11, tokoh Alkitab melayani sesama. Di bab ini kita akan belajar tokoh-tokoh Alkitab dalam melayani sesama yang ada di dalam Alkitab, ya, cerita di dalam Alkitab bagaimana dia melayani sesamanya. Ya, di part 15 kita akan melihat yaitu Ribka dan Naaman. Contoh yang ada dalam kitab Ribka dan Naaman. Anak-anak, persiapkan catatan atau buku atau peralatan tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran ini, ya. Ya, Bapak berharap semuanya sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami tetap sehat untuk dapat mengikuti pelajaran ini. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat pengetahuan agar apa yang kami pelajari saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami menyambut pelajaran ini. Amin. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Mari kita buka Alkitab kita. Seperti biasa kita akan membaca Alkitab. Di Kejadian 24 ayat 15 sampai dengan 21. Kejadian 24 ayat 15 sampai dengan 21. Ya, dibuka anak. Itu ada di kitab Perjanjian Lama. Ketika anak buka di depan itu kitab Kejadian. Lihat pasal 24 ayat 15 sampai dengan 21. Baik, anak-anak sudah melihat dan Bapak akan munculkan di layar handphone atau laptop anak-anak, ya. Kita baca bersama-sama dari ayat 15. 1, 2, 3. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Puyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyung itu." Jawabnya, "Minumlah, Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Nah, anak-anak, kalau kita membaca dari pasal dari ayat 1 sampai dengan 21 ini, bagaimana Abraham menyuruh budaknya atau orangnya menemui keluarganya untuk mengambil seorang perempuan yang akan menjadi pasangan dari anak Abraham. Siapa nama anak Abraham? Ya, Ishak. Ya, di sini dia berkata, Abraham berkata kepada suruhannya, kalau nanti kamu akan bertemu, katakanlah saya menyuruh kamu. Dan di sini hamba ini berkata dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kalau nanti saya menemukan, dibuatlah syaratnya ini." Kalau anak-anak baca nanti di ayat 1-15 dia berkata, "Jika ini terjadi, maka ini adalah darimu." Benar apa yang terjadi, perempuan ini memberikan dia minum dan menawarkan untanya untuk minum. Nah, di sini kisah ini kita melihat bagaimana Ribka berbuat baik terhadap orang yang dia tidak kenal pada saat itu. Nanti Bapak akan jelaskan, ya. Ya, kita mulai dari Ribka dulu, ya. Nanti Naaman. Kita mulai dari Ribka. Siapa ini Ribka? Nah, Ribka artinya pertalian, ya, atau mengikat.
atau menggabungkan atau menyatukan atau menggaitkan kuat-kuat. Jadi ada perkalian yang satu dengan satu dikaitkan jadi kuat satu kesatuan. Jadi terikat tidak lepas lagi. Ya, ini menyatukan keluarga dari Ribka yaitu Betuel tadi dengan keluarga dari Abraham. Dipersatukan anaknya mereka, Ribka dan Ishak. Itu artinya ya. Nah, Ribka adalah anak perempuan Betuel, kakak perempuan Laban. Ribka menjadi istri Ishak, anak Abraham dan Sarah menurut Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Betuel, ayah Ribka adalah putra Milka dan Nahor, saudara kandung Abraham. Sehingga Ribka masih bersaudara dengan Ishak. Nah, di sini Ribka dan Ishak sebenarnya bersaudara, tepatnya anak dari sepupu Ishak. Selain itu, perempuan ini adalah ibu dari dua anak kembar yang diceritakan dalam Alkitab, yaitu Esau dan Yakub. Nanti anak mereka jadi dua, yaitu Esau dan Yakub. Jadi di sini kita melihat hubungan antara Ishak dan Ribka masih ada sepupu, ya. Kalau di adat Batak itu namanya pariban. Ya, jadi ada hubungan keluarga, tapi antara bapak dan mama mereka ada di kesatuan di sana. Nah, di situ yang dipersatukan supaya tidak lepas, tidak jauh hubungan keluarga itu. Nah, jadi kita melihat Ribka ini orang yang sangat baik dan cantik, dikatakan kalau kita baca tadi, dia sangat cantik dan dia sangat baik hati. Bahkan dia tidak mengenal suruhan dari Abraham, dia menawarkan diri untuk memberikan bantuan, untuk memberikan minum pada unta-untanya. Kenapa sampai kita itu sangat luar biasa? Nanti Bapak akan jelaskan ya. Nah, apa yang diperbuat Ribka sehingga kita sebut dia melayani sesama? Ini tadi ya, apa yang dilakukan oleh Ribka sehingga kita menyatakan dia melayani sesamanya. Nah, berawal dari pembacaan Kejadian 24 ya anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa baca di rumah dari ayat 1 sampai dengan selesai ya. Ribka tidak mengenal laki-laki suruhan Abraham. Ya, tidak mengenal sama sekali. Dan suruhan itu pun tidak mengenal Ribka. Jadi hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau nanti di kejadian begini, maka itu adalah darimu. Permudahlah langkahku gitu ya. Nah, Ribka menaruhkan diri menimba air buat unta suruhan Abraham. Ya, pertama diberikan dulu minum karena dilihat udah haus. Terus bukan hanya kamu yang saya kasih minum, unta-untamu pun saya kasih minum. Nah, sini kita melihat Ribka itu sangat baik ya. Tahukah kamu unta sekali minum bisa menghabiskan 200 liter air? Ya, 200 liter air satu unta. Kenapa? Perjalanannya yang sangat jauh dan unta itu bisa bertahan tidak minum. Kenapa? Sekali minum 200 liter dan dia bisa bertahan melakukan perjalanan tanpa minum. Kenapa? Dia buat simpan cadangan di dalam perutnya, kalau saya nggak tahu di lambungnya atau di mana. Di situ ada simpan air ini. Ketika dia minum banyak, dia disimpan nanti di dalam perjalanan. Dia keluarkan minum sedikit demi sedikit supaya tidak kehausan. Nah, Ribka harus memberi minum unta sebanyak 10 ekor. 1 ekor 200 liter. Kalau 10 berapa liter? Ya kan, anak-anak bisa mengalikannya. Nah, Ribka di sini mau mengambil air itu, menimbanya dari bawah, diangkat sampai ke atas. Tentu air di bawah. Ya, air itu ada di bawah, diambil dan diangkat, mungkin diangkat pakai apa tadi buyungnya itu, dikasih minum. Ya, berarti bisa berkali-kali Ribka ini untuk mengambil air untuk unta tersebut. Harusnya kalau dia sudah kasih suruhan Abraham ini, nih saya udah kasih kamu minum, ini ada buyung, ambil air itu di bawah. Harusnya begitu, tapi dia tidak. Kamu sudah lagi duduk saja di situ, biar saya yang ambil air. Itu disinilah kita melihat Ribka melayani orang yang ada di sekitar dia tanpa harus melihat apa sih yang kamu kasih buat saya nanti. Tidak. Dia hanya melihat unta-unta itu kasihan. Dia karena belas kasihannya, dia membantu orang tersebut. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan juga berkarya atas Ribka dan orang ini sehingga dipertemukan, ya. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar ilustrasi ya.
gambar ilustrasi di mana Rika memberikan unta-unta suruhan, ini suruhan dari Abraham, untuk memberikan minum. Ya, ini ada palungannya, tempat binatang, biasa domba atau unta atau kambing, untuk minum atau makan ya. Sini dituangkan di sini. Bayangkan ini tempatnya nih, seperti ini mengangkat airnya. Ini yang Bapak tunjuk ini. Mengangkat airnya 200 liter untuk satu unta. Berapa kali dia harus bolak-balik untuk itu dari bawah ya, mengambil air untuk memberikan minum unta-unta ini. Dia tidak memikirkan, aduh capek, tidak. Tapi dia mau mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Ya, Rika melayani dengan tulus. Dia tidak melihat imbalan yang akan diberikan. Dia tidak melihat, bahkan dia tidak mau sebenarnya. Nah, ceritanya anak-anak bisa membacanya itu apa yang terjadi selanjutnya. Ya, anak-anak ya. Ya, seperti biasa anak-anak, coba lihat di bawah ada like, akan diklik dan di subscribe yang belum subscribe, terus di share ya. Nanti ini sebagai bentuk pelayanan kita terhadap sesama, memberikan pelajaran pendidikan agama ini supaya mereka juga dapat pelajaran pendidikan agama Kristen bagi anak-anak yang beragama Kristen atau saudara kita ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang siapa Ribka ya, yang memberikan bantuan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Nah, saat ini kita akan belajar Naaman. Naaman si kusta disembuhkan. Ya. Siapa itu Naaman? Naaman adalah seorang panglima Raja Aram, musuh dari bangsa Israel sebenarnya. Tapi kita akan belajar di sini siapa itu Naaman, sehingga dia disebut disinggung di saat ini untuk melayani. Apakah Naaman yang melayani? Nah, ini Naaman ini adalah seorang tentara Aram, ya. Dia panglima Raja Aram. Berarti orang yang dihargai dan memiliki anak buah dan hebat orangnya, ya. Naaman tentara yang hebat, tentu ya, seperti Bapak bilang tadi. Dia orang yang hebat, memiliki pasukan yang banyak, namanya panglima. Suatu ketika bangsa Aram pernah membawa seorang perempuan Israel dan menjadikan budak di negeri mereka dan bekerja di rumah Naaman. Nah, jadi bangsa Aram ini pernah menyerang bangsa Israel dan ditaklukkan dan membawa beberapa orang jadi budak. Salah satu di situ adalah perempuan Israel dijadikan budak dan bekerja di rumah Naaman, ya, melayani istri dari Naaman. Nah, Naaman memiliki penyakit kusta dan zaman itu dia harus diasingkan, harusnya, karena dia memiliki penyakit kusta. Kalau kita melihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, di sini ilustrasi ketika Yesus bertemu 10 orang penyakit kusta. Orang yang penyakit kusta itu semacam kutuk ya, kalau kita baca di kitab Imamat, orang yang penyakit kusta harus diasingkan sampai dia sembuh. Berapa hari dia udah sembuh dan dia harus diasingkan 7 hari atau 14 hari. Mereka harus diasingkan di luar dari perkemahan karena mereka dianggap orang berdosa. Ya, perhatikan di sini ketika Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta, hanya 1 yang datang. Nah, anak-anak bisa melihat di Google atau apa sih penyakit kusta itu? Ya, penyakit kusta itu menular. Ya, bisa saja tangannya itu lama-lama rontok atau luka-luka, ya, bisa mata copot sendiri atau bagaimana. Anak-anak bisa melihat, Bapak dia bisa menceritakan ini terlalu panjang, ya. Nah, penyakit kusta ini sangat ditakuti pada zaman itu, ya, karena tidak ada obat untuk menyembuhkan sakit kusta ini. Nah, inilah yang alami oleh Naaman. Nah, anak perempuan tadi yang jadi budak di rumahnya Naaman ini sangat mengasihi majikannya. Ya, dia orang yang baik ternyata. Dia peduli terhadap majikannya, dia peduli terhadap tuannya. Ya, dia melihat Naaman sakit. Dia melihat Naaman sakit kusta, tentu dia tahu kalau orang kusta pasti akan diasingkan kan? Tapi karena dia kasihan, budak ini menyarankan untuk menemui Nabi Elisa.
ya di Israel. Nabi Elisa di Israel untuk dia didoakan supaya sembuh. Kira-kira Naaman mau nggak menerima saran dari budak? Biasanya seorang tuan atau majikan sangat jarang untuk mendengar masukan dari orang yang dianggap rendah. Tapi di sini kita melihat Naaman, dia mendengar masukan dari budaknya, perempuan Israel, budak dari Israel ini, ya. Ini perhatikan di sini. Ini adalah budak dari Israel memberikan saran terhadap istri Naaman. Budak pasti akan duduk di bawah, ya, supaya dia menemui Nabi Elisa tadi. Budak itu tidak dendam terhadap bangsa Naaman yang sudah menyerang bangsanya, dia itu Israel. Apalagi dia jadi budak, dia tidak dendam, tapi dia kasihan. Karena belas kasihannya lah dia menyarankan agar Naaman sembuh dari sakitnya. Nah, ini kita melihat perempuan ini melayani dengan tulus. Walaupun dia sudah jadi budak, sudah haknya sudah diambil, hak hidupnya sudah diambil sebenarnya. Tapi karena belas kasihannya melihat tuannya, disarankan, ibu kalau bisa pergilah sana, temui Elisa supaya Naaman sembuh. Tuanku laki-laki itu sembuh. Ya, harusnya dia nggak usah, ngapain saya harus memberitahukan itu, biarin aja, dia sudah menghancurkan negaraku, saya sudah jadi budak. Tapi tidak, di situ pemikirannya tidak. Dia peduli terhadap tuannya, ya. Akhirnya apa? Naaman mendengar, dan di sini nanti Naaman kita melihat dia bertobat, ya, dia bertobat, ya. Dia mendengar nasihat dari budaknya itu, dan dia menemui Elisa, dan dia sembuh. Anak-anak bisa melihat gambar di sini, ini ilustrasi, tidak ada borok di tubuhnya, tidak ada penyakit di tubuhnya. Dia sudah sembuh. Ya. Jadi kisah ini bisa anak-anak baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14. Setelah pelajaran ini, anak-anak boleh membacanya ya di rumah. Nah, inti pelajaran kita saat ini, melayani sesama bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk orang lain. Ya, sekali lagi, melayani sesama bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.